Kami para pembina mental prajurit bangsa mengemban tugas mulia, menempa ujung tombak pejuang Indonesia. Bhinneka Wiratama, Pancasila sabta marga menjiwai kehidupan kami. Beriman dan bertakwa mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman dan Rahim, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita semua mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, selamat bertugas kepada seluruh prajurit TNI AD dan PNS beserta keluarga dimanapun berada, agar kita semua dapat menjadi contoh di dalam mematuhi protokol kesehatan. Kami dari Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat mendoakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat beserta keluarganya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan sesuatu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kebaikan itu tersimpan bersama dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala membuat hukum atau cara di mana setiap kebaikan, setiap kebahagiaan, setiap kesenangan Allah simpan di balik ujian. Tidak ada satupun kebaikan yang Allah berikan tanpa sedikit ujian sebelum mendapatkan kebaikan itu. Tidak ada kebaikan yang Allah berikan dengan cara bersenang-senang, dengan cara foya-foya, dengan cara tanpa adanya jerih payah dan usaha. Karena kebaikan itu mahal harganya, dan sekaligus Allah juga menginginkan melihat siapa di antara hamba-hambanya yang serius untuk mencari kebaikan, siapa yang hanya berangan-angan, dan Allah hanya memberikan kebaikan itu kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mendapat keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ini hal pertama yang coba kita belajar meyakini bahwa kebaikan selalu Allah simpan di balik suatu kesulitan. Sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan, kita langsung menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan setelah itu. Ketika kita mendapatkan suatu ujian, kita langsung sadar berarti akan ada kebahagiaan setelah ini. Ketika kita mendapatkan rasa sakit, kita langsung ada rasa bahagia dan rasa senang setelahnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, dan Allah juga mengatakan dalam ayat lain, wa basyyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar di masa-masa sulit. Semua ini merupakan sunnatullah, hukum yang Allah buat dan tidak akan Allah rubah. Kita semua mengenal adanya istilah hukum alam. Kalau kita melempar sesuatu yang punya massa, pasti akan jatuh ke bumi karena ada daya gravitasi. Maka kita yakin ketika kita melempar batu, pasti batu itu akan jatuh ke tanah, karena tidak mungkin batu tersebut akan mengawang di udara. Harusnya keyakinan seperti inilah yang harus kita tanamkan, bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kenapa? Karena sama-sama sunnatullah. Batu dilempar ke atas, jatuh ke bawah, itu sunnatullah. Bersama kesulitan, ada kemudahan juga sunnatullah. Masalahnya kenapa keyakinan kita berubah terhadap batu yang jatuh ke tanah, kita yakin. Namun terhadap kesulitan di baliknya, ada kemudahan, kita agak ragu. Sehingga dengan demikian,
menjadikan kita tidak pernah berani untuk melewati ujian, tidak pernah berani untuk bersabar, tidak pernah teguh dalam kondisi sulit ataupun rasa sakit. Kenapa? Karena kita masih ragu bahwa di balik kesulitan itu sebetulnya pasti Allah janjikan suatu kemudahan dan kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu para ulama mengatakan bahwa seandainya jika kita memahami di balik suatu kesulitan dan kita menerima kesulitan itu seperti menerima hadiah, artinya kita tahu bahwa di balik ujian, di balik kesulitan, di balik musibah akan ada kemudahan atau hadiah dari Allah, dan betul-betul menerima kesulitan itu dengan penuh rasa bahagia, dengan perasaan senang, dengan bersyukur, bahkan musibah yang dia terima dengan lapang dada, kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Maka Allah akan bangunkan untuk dia tanah di dalam surga dengan nama Baitul Hamdi, rumah atau istana rasa syukur. Diceritakan dalam sebuah hikayah bahwa ada seorang laki-laki, anak semata wayangnya baru lahir kemudian meninggal dunia. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, "Malaikat, siapakah yang meninggal?" "Seorang bayi ya Allah," kata malaikat, meskipun Allah lebih tahu jawabannya. Kemudian Allah bertanya, "Apakah itu satu-satunya anak yang dimilikinya?" "Betul ya Allah, satu-satu putra ayahnya." "Apakah ayah sangat mencintainya?" "Betul ya Allah, dia sangat mencintai putranya." "Bagaimana keadaan ayahnya ketika tahu anaknya meninggal?" Malaikat. Ayahnya mengatakan, "Alhamdulillahi rabbil alamin, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Wahai malaikat, benarkah ia mengatakan demikian?" "Benar ya Allah." "Wahai malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku sediakan untuk dia istana surga dengan nama Baitul Hamdi, istana rasa surga, karena dia betul tahu di balik musibah itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang Allah ingin berikan." Demikianlah kutum yang singkat ini. Semoga Allah merahmati kita semua dan melindungi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.